Waduh. What's up everybody? What's Selamat datang up? kembali. Anjir. Di Paper Voice Yoi. di episode kedua. Ya, balik lagi bersama gua Ardi. Dan gua Alvin tentunya. Oke, Dan Pin. mungkin di episode-episode kedepannya akan banyak teman-teman kita yang akan bergabung. Yoi. Entah ada siapa aja, tungguin aja. Dan pasti orangnya bakal seru-seru juga. Yoi, kita adalah orang yang random soalnya. Oke, Pin, kita bakal ngebahas apa nih, Pin? Ngebahas tentang apaan? Ada satu topik menarik yang bakal gue mau bahas sih sebenarnya. Apaan Gue tuh? nggak tahu mau ngomong sama siapa. Mungkin kita ngebahas di sini aja. Yoi. Bahwa UN dihapus Waduh. untuk kepentingan COVID-19 ini. Iya, karena untuk ngelindungin juga kali ya. Betul. Cuman kan emang sempat ada bahasan, bukan sempat ada bahasan bahwa UN itu tahun 2021 Baru emang udah nggak ada ditiadakan. kan? Iya. Ditiadakan kan? Emang udah diganti sama apa tuh waktu itu? Ya itulah pokoknya lupa gue apa. Dan ternyata adik-adik kita yang lulusan 2020 ternyata dapat juga imbasnya. Tapi Iya. bedanya Giveaway. Kalau kata meme-meme yang ada di itu giveaway, Pak. Dia katanya, lo jangan belagu, lo lulus itu berkat giveaway dari Kemendikbud. Iya benar. Kalau bisa dibilang secara singkat mereka adalah lulusan dengan giveaway. Yoi. Atau dengan istilah angkatan COVID sih. Parah. Cuman gue sedikit sebel pas ngeliat beberapa di sosial media bahwa ada adik-adik yang coret-coretan Nah, itu dia tuh. merayakan kelulusan mereka, sedangkan kelulusan mereka itu Pasti ditangguhkan sih. Soalnya kan beberapa teman-teman, bukan teman-teman sih, gue adalah deket sama beberapa guru gitu kan. Dan gue sempat juga minta pendapat mereka tentang mengenai hal ini nih. Gue bilang, ini gimana nih? Terus dia bilang, yang jelas kalau itu berlaku di sekolah yang di tempat guru gue ini, atau di sekolahan SMA Muhammadiyah 12 ini, mereka akan mengambil tindakan tegas dan tidak akan meluluskannya, Pin. Gitu. Waduh, ngeri juga. Tapi gue setuju sih dibanding ngelihat mereka pada coret-coretan gini ya, karena budaya coret-coretan ini menurut gue norak banget sumpah deh. Iya, kampungan banget. Tapi untuk sebagian anak-anak tuh kayak keren gitu, kayak ngerasa dirinya hebat gitu kan. Benar banget. Dan aduh, udahlah. Pertama lu lulus gara-gara pandemi. Ini gara-gara corona nih lu lulus nih. Kita kayaknya sangat menikmati sekali ya kata-kata ini ya. Dan yang kedua, aduh, lu masih aja sih udah 2020 coret-coretan. Baju lu mendingan, kalau kata bahasa basi ibu-ibu di luar sana, mendingan baju kamu dikasihin ke orang yang tidak mampu. Nah, gitu itu gue setuju, Kan? Karena kan banyak orang di luar sana yang lebih membutuhkan gitu kan. Bener banget. Banyak orang-orang yang putus sekolah karena mereka nggak punya uang, karena mereka itu dia. Malu bajunya jelek. Itu dan dia. Lu ternyata lulus lo coret-coret. Bego ya, sih. Gimana ya, namanya budaya kan. Iya, namanya sih. Udah turun-temurun. Pasti mereka pengen lah ngeliat kakak kelasnya, kakak kelas gue lulus coret-coretan. Mereka juga pengen coret-coretan gitu kan. Itu dia, Pin. Jadi gimana ya, selama ini tuh yang gue cukup sesalkan adalah kenapa sih selalu budaya-budaya yang negatif gitu yang selalu dicontoh sama orang-orang yang menurut gue mereka tuh berpikir kalau itu tuh keren. Sebenarnya itu adalah satu hal yang aib sih menurut gue sih. Ya, cuman balik lagi, kebiasaan anak muda Indonesia gitu, termasuk gue juga, bahwa sesuatu yang negatif tuh bakal keren, men. Iya, kenapa narkoba masih bisa berjalan laku di gitu Indonesia ya? Menurut lo? Bisa laku karena itu negatif dan mereka keren. Iya, mereka menganggapnya sangat keren sih, ya gue setuju sih. Nah, makanya jalan terus gitu kalau menurut gue ya. Iya, kayak bar juga, kayak kita nongkrong-nongkrong di bar gitu kan, kayak lo nggak nongkrong di bar tuh kayak thanksin gitu coy. Sebenarnya nggak juga. Pasti, makanya di klub malam. Kenapa Jakarta Selatan rame? Tiap minggu ada aja mobil yang kecelakaan. Nah, itu dia. Karena mereka ngerasa keren begitu. Itu dia. Bawa mobil mabok gitu kan, nabrak orang gitu kan, keluar muka nggak bersalah gitu kan, kurang ajar emang tuh orang kayak gitu tuh. Jadi hal negatif menurut mereka keren jadinya itu gitu. Dia. Pun begitu coret-coretan juga mungkin mereka nganggapnya kayak gitu. Cuman alhamdulillah pas gua lulus, gua nggak ngadain coret-coretan. Tawuran juga? Nggak tawuran juga, kita cuma jalan-jalan waktu itu ya. Iya, kita muter-muter doang kalau nggak salah sih. Iya. Muter-muter doang.
Dan ya alhamdulillah gue nggak kayak gitu sih. Untungnya. Balik lagi ke UN dihapuskan. Yoi, Bahwa benar. anak-anak kelas 3 SMA, kelas 3 SMP, dan kelas 6 SD tidak Merasakan adanya melakukan UN. tidak lulus berdasarkan UN. Itu dia. Tapi bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa semester akhir kayak gue, kayak elu, dan kayak mungkin teman-teman yang pada mendengarkan ini, ya kan? Itu aja ya. Gimana menurut lo, Didi? Kalau menurut gue gitu ya, gue pribadi sih nggak setuju sih dengan adanya biasanya kayak anak mahasiswa gitu kan, beberapa gue ngeliat kayak ada artikel gitu, terus ada juga petisi kalau nggak salah, petisi kan, yang harus menandatangani bahwa kita tuh nggak setuju kalau UN dihapuskan dan skripsi tetap diadakan. Menurut gue sih gue nggak setuju kalau skripsi itu nggak ada, karena kalau skripsi nggak ada, coy, gue masuk kampus, karena gue pengen ngerasain gimana rasanya skripsi gitu. Kalau misalnya skripsi nggak ada, kayak gue nggak ngapain gue kampus gitu kan, kayak iya, kayak mendingan gue SMA aja, abis SMA gue langsung kerja, dan gue nggak ngerasain namanya skripsi gitu kan, yang dirasain sama beberapa teman-teman gue yang udah pada skripsi segala macem. Nah, gue pengen ngerasain hal itu sih. Nah, kalau menurut lo gimana nih yang lagi skripsi nih? Nah, gue mungkin punya pendapat yang berbeda ya. Iya. Sebagai pandangan orang yang sedang menjalankan skripsi dan bimbingan di keadaan seperti ini, di tengah-tengah pandemi ini ya, pandemi brengsek ini, gue justru sebaliknya dibanding sama lo ya. Gue di pihak orang yang terima bahwa kayaknya lebih baik skripsi ini dihapus deh. Gini. Bukannya dihapus, tapi digantikan, dicari gitu. Jalan keluarnya gitu. Dicari jalan keluarnya kayak gimana sih solusinya? Karena kenapa? Karena pertama gini, kalau skripsi harus dihapus, iya. Kenapa skripsi harus dihapus? Karena gue bimbingan kan secara online nih. Ya kan? Gue bimbingan secara online dan ini sangat tidak efektif menurut gue. Kenapa? Karena bimbingan itu menurut gue harus eye contact gitu loh, harus saling bertatapan satu sama lain gitu ya? Antara harus tatap muka antara mahasiswa dengan dosen, sama dosennya. Kenapa? Gitu kan? Karena di situ akan ada kesinambungan gitu, komunikasi antara mahasiswa sama dosen. Iya. Kan gini deh, lo ngechat cewek lo sama ngomong langsung beda nggak? Beda dong. Pasti beda kan, iya kan? Yoi. Kalau lo lagi berantem gitu sama cewek lo, pasti lo pengen ketemu buat ngejelasin langsung, karena nggak akan ada intonasi bahasa yang berbeda yang disalah tangkap gitu. Oke, bener nggak? Dan juga lo nggak bakalan, lo lebih gampang nanya sih menurut gua. Bener banget. Itu yang pasti yang enak tuh gampang nanyanya, karena secara langsung gitu, kita ketemu secara langsung gitu kan. Iya. Nah, kalau misalkan secara online kayak gini, otomatis pasti satu pembimbing nggak mungkin satu mahasiswa dong. Itu dia. Bimbingannya pasti banyak mahasiswa lain yang ikut bimbingan sama dia, dan berarti berapa banyak mahasiswa yang ngechat dosen itu untuk bimbingan selain gue. Itu dia. Ya. Terus udah gitu kan, belum lagi dia ada waktu apa enggak gitu kan untuk membalasnya. Itu dia, benar banget. Dia punya waktu apa enggak, seberapa banyak waktu yang dia punya. Dia di rumah cuma ngurusin mahasiswanya. Itu dia. Kalau misalkan dosen bimbing lo ternyata perempuan, dia harus bimbing anaknya juga. Iya, kan? Terus belum lagi ngasih makan suaminya, ngasih makan suaminya. Iya kan? Ngasih biologis suaminya. Iya. Iya dong. Bener gak gue? Iya sih, benar. Meskipun ada embel-embel WFH, work from home segala macem, tetap aja seorang ibu di rumah gitu kan, kalau emang dosen lo perempuan nih ya, gue bahasnya karena itu yang terjadi sama gue gitu, dan gue mikirnya sampai ke sana. Kalau dosen lo seorang ibu lagi ada di rumah, nggak mungkin dia menomorduakan keluarga gitu loh. Itu dia, karena posisinya udah di rumah kan. Posisinya di rumah, otomatis dia sebagai ibu rumah tangga dong berarti. Itu dia. Gitu loh. Nah, dan jadi nggak efektif itu yang menurut gue. Ini harus dicari solusinya nih selain skripsi gitu loh. Gue kalau bisa dibilang udah ketahan hampir, nih kita karantina udah berapa lama sih nih? Ada 3 minggu lah ya. Udah masuk minggu keempat sih tahu gue. Udah masuk minggu keempat, berarti hampir 1 bulan. 2 minggu gue berarti 2-3 minggu skripsi gue nggak jalan coba. Sedangkan gue harus dikejar-kejar, sebentar lagi gue harus wisuda. Kalau emang gue mau wisuda bentar lagi. Kalau enggak gue harus akhir tahun wisuda coba. Waduh. Terus iya dong.
Belum lagi kalau misalnya emang pembimbing lu juga ngajar mata kuliah lain, Pin. Nah, Dia kan iya pasti kan? juga menomorduakan juga kan, pasti mau nggak mau Iya, gitu kan. makanya itu. Dan ya gimana gitu, gue harus punya solusi lain nih, wahai Menteri Pendidikan atau siapapun itu yang punya wewenang, tolong bantulah gitu. Iya. Mohon untuk kepada Bapak Dikti ya. Ya kepada siapapun itulah gitu Iya, kan. yang punya wewenang lah ya. Ya yang punya wewenang gitu, jangan yang dipikirin anak SMA, anak sekolahan doang. Kita mahasiswa juga Perlu. butuh kebijakan yang konkret loh gitu loh. Itu dia. Terus belum lagi kan yang magang kayak gua, Pin. Magang kayak gua juga harus berhenti gitu kan. Sedangkan di bulan ini, kalau nggak salah bulan ini atau bulan depan gitu, gua harus sudah rampung laporan magang sebagai UTS sih jatuhnya. Buat UTS gua sih, laporan UTS. Karena itu kan harus ada tuh. Nah, sedangkan sekarang gua masih belum dapat kebijakan dari kampus sih sampai saat ini gitu loh. Betul. Nah, jadi imbasnya nggak cuma untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Itu Pada dia. akhirnya imbasnya ada di mahasiswa yang sedang PKL, mahasiswa yang sedang menjalankan seminar proposal, mahasiswa yang sedang menjalankan TA. Itu imbasnya banyak banget menurut gue, dan itu harus ada solusinya gitu loh. Itu dia, benar. Gue nggak bisa ngasih pandangan gue. Terus apa solusi lo, Vin? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang menurut lo terbaik? Gue nggak bisa ngasih karena gue juga nggak punya wewenang. Kalau misalkan gue dikasih wewenang itu, ya gue hapus aja skripsi. Itu kan mempermudah hidup gue dong berarti. Yoi. Gitu loh. Terus nah, kita juga nggak ada kebijakan di sini, Pak. Di ranah ini tuh kita nggak bisa karena kan kita hanya mahasiswa, kita hanya rakyat biasa. Kita nggak punya power. Betul. Dan di sini kita cuma ngomong bagaimana opini kita, bagaimana pandangan kita, bagaimana kita menanggapi suatu masalah, suatu opini yang sedang terjadi saat ini gitu kan. Yang terjadi saat ini gitu aja sebenarnya kan. Tapi kalau misalkan skripsi dihapus nih dia, seandainya nih. Misalnya tapi nih, ada pengecualian. Pengecualian apa tuh? Pengecualiannya adalah mahasiswa yang sudah mengerjakan sampai bab 2 dan bab 2 gitu, minimal bab 2 skripsi, dibebas tangguhkan skripsi dan langsung wisuda. Lu sebagai mahasiswa yang baru sampai PKL, apa yang menurut lu, apa tanggapan lu deh? Kalau gue gimana ya, dibilang setuju dan dibilang enggak, Pin. Jadi gue tengah-tengah nih letak gue nih, karena gue berpikir dua arah. Gue berpikir dua arah gitu kan. Pertama, kalau misalnya emang skripsi dihapuskan, berarti kan mau nggak mau magang juga harus dihapuskan dong. Iya. Dan laporan magang kemungkinan besar juga nggak ada, karena kan di tengah pandemi ini kita nggak mungkin tetap magang dong, karena kan setahu gue sih nggak ada kebijakan kantor untuk memperdayakan atau melindungi anak magang gitu loh. Jadi agak sedikit setujunya di situ. Kalau untuk nggak setujunya itu mungkin lebih ke arah apa ya? Lu nggak ada tantangan sih menurut gua. Lu nggak ada tantangan buat ngevalidin data yang udah lu punya gitu kan. Karena kan kalau lu cuma sampai bab 2 itu cuma full teori yang dimana lu bisa nyari dimanapun itu kan. Iya. Gitu sih kalau menurut gue. Oke. Cuman kan gini, kan sebelum skripsi itu ada seminar proposal kan? Iya. Iya, lu bisa kemarin udah ada seminar proposal gitu, jadinya skripsi dihapus nggak masalah gitu. Kalau misalkan seandainya kayak gitu gimana? Kalau gue sih belum tahu juga, karena kan gue baru ngambil sempro juga sih, Pak. Jadi gue mungkin nggak bisa ngambil, kalau gue nggak bisa ke arah situ dulu sih, mungkin. Iya. Gue belum bisa menjawab pertanyaan lo yang ini gitu loh. Iya. Ya emang gue juga bingung sih apa yang harus dilakuin gitu loh, apa yang gimana ya? Kayak gue berat banget nih gitu, apalagi ngeliat teman-teman gue yang udah pada sidang sebelum terjadinya dampak corona ini gitu kan, yang berarti mereka kan sekarang lagi karantin, berarti mereka lagi leha-leha dong. Iya kan? Iya kuliah juga udah sih. Lulus. Iya kan, kuliah udah lulus, udah selesai, udah kelar sidang, tinggal nunggu wisuda, ternyata diundur karena ada COVID, WFH ini, ada corona ini kan gitu kan. Ya mereka mah enak lah, gue orang orang-orang yang sepertanggungan sama gue, orang-orang yang lagi berada di posisi yang sama kayak gue gimana? Yang lagi di ujung tanduk tuh kan. Nah, iya.
udah tinggal mau ngejalanin secara cepet, tok bab 2 kelar, bab 3 kelar, langsung kuesioner gitu kalau emang orangnya kuantitatif gitu ya. Iya. Terus mau selesain gitu, mau ngejar teman-temannya udah pada sidang gitu kan. Ternyata harus terhambat sama ginian gitu. Iya kan berasa juga lama-lama. Kok beberapa kali tuh udah mulai dibilang pengen nangisin nggak juga ya, cuman stres lah ya. Berat banget, stres banget gitu, berat banget. Mungkin teman-teman yang dengerin ini juga lagi ada yang sependapat sama gua atau sependapat sama Edi atau merasakan hal yang sama kita. Gimana kira-kira nih menurut kalian? Bisa komen-komen di bawah, nanti bakal bisa dibaca-bacain juga ya. Selalu aja nanti kita pasti bakal baca kok. Kita orang yang rajin kok untuk membaca komen dan membalasnya. Iya gitu. Terus apa ya? Kemarin tuh ada yang mau gue tanyain tuh mulut. Apaan tuh kira-kira tuh? Gini deh. Ini menurut lo suatu hal yang adil atau enggak bahwa UN harus dihapuskan tanpa adanya penggantian cara apapun? Maksudnya, ya udah UN hapus, lulus blok, udah lulus. Yang pintar-pintar lulus, yang bego-bego lulus, yang rajin-rajin lulus, yang malas-malas lulus gitu. Ini suatu keadilan atau apa gimana? Kalau menurut gue cukup gak adil ya. Karena mengingat kayak pasti lu gak mungkin diantara anak-anak SMA itu atau SMK gitu kan yang ibaratnya dari kelas 1, 2, 3 itu mengalami penurunan yang signifikan gitu kan, bukan penaikan nih. Contoh, doi anaknya ikut tawuran mulu nih, doi ngerokok di sekolah, pokoknya banyak kasus dan segala macam, dengan enaknya dilulusin gitu. Menurut gue sih gak setuju sih. Kasihan gitu sama orang-orang atau anak-anak yang emang pada dasarnya ini apa ya Pin ya? Dia baik-baik aja gitu dari kelas 1 dari pertama kali dia masuk SMA tuh dia baik-baik aja gitu. Dia punya effort dalam sekolah gitu ya. Nah, itu dia. Agak gak setuju sih gue. Cuman gue gue pernah nanya sih. Gue pernah nanya singkat gue gitu kan sama teman gue yang guru, gue bilang, "Ini UN gak diadain. Terus cara pelulusannya mereka gimana?" Dari pihak sekolah. Nah, terus kalau dari pihak sekolah kira-kira memberanikan gak sih untuk tidak luluskan murid tersebut gitu? Ya, karena kan ngaruh juga Pin sama akreditasi gitu loh. Betul. Karena ada beberapa sekolah yang nggak berani tidak luluskan anak muridnya gitu, karena berakibatnya bakalan ke akreditasi sekolah atau pasti. Mungkin yang negeri juga. Pasti. Gitu sih. Jadi kayak benar. Agak disayangkan sih. Tapi gue udah nanya kata beberapa pihak sekolah atau beberapa guru yang gue tanyain gitu, mereka bilang ditentukan oleh sekolah dan dilihat progresnya dari kelas 1 hingga kelas 3. Cuman untuk gue nanya lebih rinci kayak bukan ranah gue sih kalau itu mah. Iyalah pasti dah. Nah kalau menurut lo gimana nih? Kan lo kan punya adik kelas 3 nih, seingat gue kan. Adik gue kelas 2. Oh kelas 2. Kelas 2 SMA. Gini. Gimana ya? Kalau pendapat gue sih kurang lebih sama ya sama lo ya gitu. Iya. Bahwa ya ketidakadilan itu gitu, bahwa gue punya adik, gue punya cewek. Adiknya itu kelas 3 gitu. Kalau adik kandung gue kelas 2. Nah. Oh berarti salah gue ya? Salah informasi gue berarti, sorry. Nah, adiknya cewek gue nih lumayan cukup effort lah dalam sekolah, nggak kayak gue gitu. Nggak kayak gue yang sekolah cuma datang buat pacaran doang gitu ya, gitar-gitaran, pacaran, ngerokok di kamar mandi gitu. Dia punya cukup punya interest dalam sekolah gitu ya. Akhirnya ya dia lulus dalam keadaan COVID-19 ini juga gitu. Waduh, lo bisa ceritain gak tuh Pin? Biasanya kalau orang-orang yang penuh effort kayak gini biasanya bisa stres Pak. Karena gimana ya? Gue nggak tahu dia stres atau enggak, lulus tiba-tiba lulus aja gitu meskipun dia punya effort, dia les, dia belajar, dia ini segala macam. Banyak biaya yang dikeluarin kan soalnya kan. Gue nggak tahu dia punya apa gitu di dalam dirinya, karena dia juga nggak cerita sama gue. Dia lebih banyak cerita kampusnya gimana nanti, dia harus pilih apa gitu segala macam. Oke lah. Lebih nanya ke gitu ya. Jenjang berikutnya berarti ya. Nah, cuman kalau gue menangkapnya gini, gue sebagai perspektif seorang kakak yang punya adik baru lulus gara-gara COVID. Punya adik yang cukup
cukup interest sama sekolah dan lulus karena pandemi ini gitu ya. Bahwa gue ngerasanya kasihan gitu loh. Iya pasti. Iya Pak. dong. Karena udah ngeluarin biaya yang banyak dong. Bro, maksudnya dia sekolah pulang les sampai malam. Sampai malam dia harus belajar lagi sebentar dan tidur. Bayangin, ada anak yang kayak gitu, dan di satu sisi pasti gue yakin di angkatan yang sama atau mungkin di sekolahnya sama atau mungkin di kelasnya yang sama, ada siswa yang leha-leha aja sekolahnya, yang nggak penuh effort gitu ya, cuman bisa bandel ngebacot doang di kelas gitu kan. di sekolah petakilan gitu ya, petakilan, guru nggak dengerin atau apa segala macam, lulus dengan cara yang sama dengan nilai yang nggak tahu gimana penentuannya gitu loh. Iya, karena kan ini lu ngebahas kayak gini nih, karena kan di USBN kemarin itu kan di rumah kan. Nah, yang dimana bakal banyak kecurangan. Iya, itu. Ya, gue nggak tahu lah ya konsep mereka kayak gimana. Mungkin ada atau apa terus segala macem gitulah ya. Cuman ini menurut gue, aduh sayang banget gitu loh. Itu benar. Cuman ya solusi apa lagi selain menghapuskan UN gitu? Gue juga nggak bisa ngasih apa-apa juga kan? Iya, karena pemerintah juga memikirkan generasi berikutnya gitu loh. Benar. Karena kan untuk yang muda dia bakal bisa menjadi carrier kan untuk orang lain. Seandainya dia tetap masuk sekolah, dan dia kan di rumah ketemu orang tua, carriernya pasti dibawa dan ketemu orang tua, bisa jadi orang tuanya kena gitu kan. Iya betul. Dia nggak sakit emang. Kalau emang dia kena corona gitu ya, dia emang nggak sakit, dia nggak demam, dia nggak apa segala macam. Tapi orang tuanya mungkin bisa kena gara-gara dia gitu kan. Iya, karena dia adalah carrier. Betul. Gini, di satu sisi gue sangat setuju akan penghapusan UN di tahun 2021. Iya. Karena dan digantikan dengan apa namanya sih? Prakarya sih Pak, setahu gue sih Pak. Mirip skripsi gitu kan kalau nggak salah ya. KTA gitu sih Pak, setahu gue Pak. Nah, KTA gitu loh atau apalah itu yang lu semua pada lebih tahu daripada gue gitu. Itu gue setuju. Karena kenapa? Dengan kayak gitu anak muda zaman sekarang diasah kreativitasnya gitu loh. Iya, dan menurut gue juga nggak ada kecurangan lagi sih Pin, nggak ada. Betul. Nggak ada apa calo kunci jawaban gitu, kurang ajar itu sih. Lo udah pasti itu udah rahasia umum, setiap UN pasti ada yang namanya kunci jawaban. Itu dia. Kalau sebut KJ, lo bayar 700.000, lo bayar 300.000 segala macam. Iya. Yoi. Itu udah jadi rahasia umum lagi gitu kayak gitu. Semua orang juga udah tahu gitu kan. Dan guru-guru pun dan pengawas pun gue rasa tahu dengan adanya KJ ini. Nah, ternyata UN dihapus, terus diganti sama apapun itu namanya dengan yang sebutan mungkin yang kalau mahasiswa bilang TA gitu ya, yang mirip-mirip TA gitu. Dan itu setuju banget gue, karena itu mengasah kreativitas anak-anak banget. Karena dengan kayak gitu, anak A dengan anak B akan melakukan hal yang berbeda gitu loh. Itu dia, dan ya kan, lulus itu nggak ditentukan oleh lo pintar atau enggaknya lagi, Pin. Bener. Lo kreatif atau enggak? Itu. Iya kan? Bener. Mungkin beda dengan zaman kita dulu kan. Kalau zaman kita dulu kan emang berdasarkan apa ya, angka sih. Hafal. Lo bisa ngafalin seberapa banyak soal yang mirip dengan di lembar UN lo itu. Gitu. Itu dia. Lo hafalin tuh malam. Belum lo hafalin lagi tuh kemarinnya pas TO segala macam. Terus belum lagi soal-soal yang ada barcode tuh. Lo harus ngapalin tuh barcode. Ya hafal kan yang gitu-gitu kan. Ketahuan Pin kalau zaman kita penuh dengan cheat Pin. Iya, gue juga dulu pakai KJ lah, nggak usah Muna lah ya. Iya, ada Mimi Peri tiba-tiba datang kan. Ya gitu. Cuman gue yakin sih nantinya juga pasti bakal ada siswa-siswa yang gimana ya, yang stres ngejalanin gituan gitu. Yang bajingan juga sih. Iya, ya salah sendiri lah menurut gue kalau kayak gitu. Maksudnya lo udah malas sekolah, masa iya lo malas juga sih buat kayak gitu. Karena kalau gue yakin sih orang-orang yang malas sekolah itu malah mereka punya daya kreativitas yang tinggi gitu loh. Itu dia sih. Iya, kalau menurut gue ya. Karena kan mungkin mereka selama ini malas cuma dianggap sama beberapa guru atau yang pengajar gitu, kayak lu di kelas itu cuman hai terus bercanda-canda gak jelas, tapi guru atau pengajar itu enggak
mencoba untuk mengasah anak itu kayak mungkin ada hal lain gitu loh yang emang guru itu nggak tahu, dan anak itu pun gue rasa juga nggak tahu bakatnya apa gitu kan. Iya benar-benar. Gini deh, kalau misalkan lu, jangan lu deh, gue nih, kalau di kelas gue belajar matematika, mata pelajaran matematika, gurunya anjing, gue nggak suka matematika gitu loh. Iya. Ya kan? Lu inget nggak dulu gue sekolah pernah, nih by the way gue sama Ardi ini dulu satu SMA, satu kelas, satu sekolah satu kelas, satu tongkrongan juga. Gue pernah digebrak papan tulis pas pelajaran matematika sama guru matematika. Itu dia. Ya kan? Karena gue gak suka matematika. Tapi kalau misalkan olahraga, ya gue bisa di depan, gue bisa merhatiin habis-habisan. Karena gue udah olahraga gitu loh. Iya, benar-benar. Iya kan? Benar. Nah, dengan konsep UN yang kayak nanti nih tahun 2021, ya kita kan pasti bakal tahu nih. Jadi misalkan ya, gue sebagai anak kelas 3 SMA gitu, gue mau lulus. Iya. Terus ya gue ngomong, gue bikin TA sesuai apa yang gue suka. Gue sukanya olahraga, ya gue bikin TA tentang olahraga. Benar juga sih, kan? Benar-benar. Nanti tinggal gurunya ngelihat, oh nih anak demennya olahraga karena dia bikin TA-nya tentang olahraga segala macam. Nanti kuliah masukin aja olahraga. Oh jadi kan? Iya sih bisa. Jadi memang langsung bisa sejalur gitu sih. Setuju juga sih gue. Iya. Gitu loh. Kalau menurut jadi gue ya, tanpa perlu kayak si siswa ini harus nanya ke guru BP atau BK gitu kan. Setelah lulus gue mau kemana nih? Kira-kira harusnya gue ngambil jurusan apa nih? Jadi nggak akan nimbul pertanyaan. Dilihat dari TKO, kamu nih sukanya kesini segala macam. Oke, ternyata bahkan dia nggak bisa nemuin tema apa yang mau dibuat jadi TA-nya dia. Dia tanya sama guru BK-nya, Bu saya gimana ya, Bu saya mau bikin tentang apa ya Bu, konsultasi di situ. Iya benar juga. Itu justru namanya BK, bimbingan konseling. Lo konsultasi di situ, lo konsultasi sama guru lo. Tapi beberapa anak-anak pada menghindari hal itu, alergi sih lebih tepatnya. Gue nih ya, gue tuh orang yang langganan masuk ruang BK. Dulu gue nganggep ruang BK tuh ruang yang mengerikan, ruang yang serem segala macem. Ternyata guru BK itu nggak ada yang galak, men. Sumpah. Ada. Baik-baik semua, guru malaikat. BK tuh nggak ada yang galak. Iya. Mereka tuh bakal ngelindungin lo. Itu dia. Karena mereka tahu kenapa nih anak bisa bandel, kenapa nih anak bisa doyan ngerokok di sekolahan, kenapa nih anak suka begini begitu. Itu. Lo kok coba konseling, lo coba ngobrol sama guru lo, pasti bakal kebuka otak lo nih. Itu dia. Kalau gua dulu kayak gitu. Gitu. Ya sebenarnya ada plus minusnya juga sih, Pin. Cuman ya udah, kita emang berharap untuk ini cepat berakhir sih sebenarnya. Iya, gue juga berharap ini harus cepat berakhir lah. Iya, karena banyak banget sih yang dari podcast sebelumnya kita juga udah ngebahas gitu kan, banyak agenda yang terpaksa diundur. Iya, betul banget. Jadinya undur-undur kan tuh. Kita turut bersedih juga sama tuh orang-orang yang di PHK. Itu dia. Orang-orang yang diberhentikan kerjanya. Terus yang masih berjuang juga, Pin. Jadi ada beberapa yang berjuang masih masuk kantor gitu kan. Ya, walaupun sebenarnya udah disarankan pemerintah untuk WFH. Bener banget. Cuman ya gimana kalau perusahaannya mewajibkan untuk tetap masuk kerja, gimana? Itu ya kan? Bener juga sih. Sebenarnya semua tergantung kebijakan dari kantor. Oh iya, perusahaan, tergantung perusahaan. Itu. Mau meliburkan apa enggak? Kalau diliburkan, ya perusahaan dapat duit dari mana? Kalau bisa bayar, nggak bisa kayak bayar karyawannya juga. Itu benar-benar. Dan gue salut banget sama garda terdepan kita, ada tim medis, kepolisian, terus udah gitu PP, iya, TNI juga bergabung. TNI, gitu kan. Ya kan? Terus supir ambulan, Pin, yang paling penting supir ambulan, tapi jangan pernah lupain Gojek dan kurir-kurir. Itu, mereka sangat berjasa sih. Iya, bener banget. Karena kenapa? Banyak teman-teman gue yang pada ngekos, pada tinggal sendiri, mereka harus Gojek makanan, nge-Grab makanan, mereka harus beli barang lewat kurir-kurir yang ada, JNE, JNT segala macam. Kalau nggak ada mereka, lu pada gimana coba? Gak ada yang bisa makan. Iya. Terus belum lagi untuk yang emang lu emang memerlukan beberapa barang yang emang lu nggak bisa datang ke sana gitu loh. Contohnya kayak gue harus menggunakan jasa-jasa mereka gitu. Iya. Betul bang. Ya nggak ada salahnya lah buat
lu ketika mesen barang atau apa segala macam kasih lah pakai sedikit berbagi lah. Iya, walaupun kan gue udah bayar pin nih, misalkan gue beli di Shopee gitu, kan gue udah bayar ongkir dan segala macam. Ya apa salahnya sih ngasih lagi 10.000, 5.000? Itu dia. Gitu kan? Buat apa? Buat minum dia, kayak buat makan dia. Kalau nggak lo punya lebih makan, lo kasih makanannya. Nah, hitung-hitung juga lo buat nyeleng di akhirat. Nah, pahala juga buat buat jadiin celengan lu ntar. Jangan pelit-pelit amat. Nih, bangsat ya, gue pernah ngeliat orang yang, lo di Instagram pernah ngeliat gak sih? Apaan tuh? Ada kurir datang ngirimin barang. Oh iya, gue tahu. Terus duitnya dilempar aja. Kurang ajar emang itu orang. Ya Allah, gue bilang, bro, emang lu gak kena corona? Malaikat nih lagi nyatet lu nih anjing. Iya, emang lu gak kena corona lu. Malaikat tapi lagi nulis nih. Lagi nulis akibat brengsek lo ini gitu. Iya, gila kali gue bilang anjir. Emang lu gak ngargain orang banget anjir. Jadi sih gue juga kayak agak geram juga ngeliatnya, kayak elah. Kayak lu gak seberapa bro, diambil mati lu. Iya, kayak lu sekaya apa sih? Ya Allah, itu dia lu Tuhan ngebalikin telapak tangannya aja semua. Ya Allah, cuma lu doang. Kayaknya itulah. Steve Jobs aja nggak sampai segitunya kali itu, nggak tahu juga sih gue. Jadi Bob Sadino kalau masih hidup ketawa kali itu. Iya, tawain kali yang Bob Sadino. Dibikin cacing ngelantur kemana-mana. Iya benar. Teman-teman terima kasih udah mendengarkan podcast kita ini. Iya, walaupun isinya setengah berisi dan setengah tidak gitu kan. Ambil sisi positif aja dari kita gitu kan. Kayaknya nggak ada sisi positifnya sih, ambil hiburannya aja. Benar sekali. Siapa tahu kalian relate sama apa yang kita bahas kan, jadinya wah iya nih aku relate. Kasih. Iya kan, bener gak? Oke, bener. Oke, terima kasih teman-teman udah dengerin podcast kali ini dalam segmen apa kemarin segmen namanya Paper Voice. Terima kasih, nama gue Alvin, nama gue Ardi. Bye-bye, sampai jumpa di episode berikutnya selanjutnya. Oke, dadah.